Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan semangat untuk tetap melaksanakan kuliah online. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ucapan terima kasih saya kepada dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian tindakan kelas, Ibu Waodesari Amalia SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul meningkatkan keterampilan sosial melalui metode bermain permainan tradisional pada anak kelompok B di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Elviani dengan NIM 21714041 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, yang menjadi poin-poin pembahasan proposal saya yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, kenapa saya mengangkat judul ini. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, manfaat penelitian. Dan yang kelima, definisi operasional. Poin selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka di sini saya telah mengambil dari berbagai literatur yang ada, di mana yang menjadi poin-poin pembahasan pada proposal saya, yang pertama adalah konsep pengembangan sosial, yang kedua konsep keterampilan sosial pada anak usia dini, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial pada anak usia dini, yang keempat kedudukan permainan bakyak pada permainan tradisional, dan yang kelima adalah hipotesis penelitian. Kemudian bab 3, metode penelitian, membahas tentang setting penelitian, subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, faktor yang diselidiki, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan indikator kinerja. Baiklah, yang pertama pemaparan latar belakang kenapa saya mengangkat judul ini. Yang pertama saya menjelaskan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sangat penting karena mereka sedang berada pada masa golden age, yaitu di mana anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Kemudian, pendidikan anak usia dini sangat berperan penting dalam hal peletakan dasar keterampilan sosial pada anak usia dini melalui kegiatan belajar. Keterampilan sosial pada anak usia dini dapat dikembangkan melalui bermain, di mana anak-anak sangat membutuhkan waktu untuk bermain, namun di sisi lain juga mereka tidak menghalangi waktunya untuk belajar. Kemudian di sini saya mengutip pendapat Akroni pada tahun 2012, di mana beliau berpendapat bahwa permainan tradisional dapat mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional pada anak. Maka sekolah sangat berperan penting dalam hal mengembangkan keterampilan sosial pada anak. Namun ada kalanya sekolah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena faktanya di lapangan banyak peserta didik yang ditemukan di taman kanak-kanak yang kurang memiliki keterampilan sosial yang baik. Hasil observasi prapenelitian yang saya lakukan di TK Dharma Wanita Mabodo, saya menemukan bahwa kegiatan bermain bukanlah salah satu metode yang dilakukan, apalagi permainan tradisional. Kemudian saya juga menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh TK tersebut, terutama tentang keterampilan sosial pada peserta didik, di mana saya menemukan beberapa peserta didik yang cenderung untuk bermain sendiri. Mereka tidak mau bekerja sama dengan teman-teman sebayanya, dan mereka juga tidak mau berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, sehingga mereka memilih untuk mengasingkan diri. Sehingga atas dasar inilah saya ingin memberikan motivasi dan inovasi kepada guru-guru yang ada di TK Dharma Wanita Mabodo, terutama dalam rangka meningkatkan keterampilan sosial pada anak. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian dengan metode penelitian tindakan kelas
untuk meningkatkan keterampilan sosial melalui metode bermain permainan tradisional di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, apakah bermain permainan tradisional dapat meningkatkan keterampilan sosial pada anak kelompok B di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan keterampilan sosial melalui metode bermain permainan tradisional pada anak kelompok B di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi peserta didik, pendidik, sekolah, maupun bagi peneliti. Baiklah, selanjutnya adalah definisi operasional atau batasan istilah. Batasan istilah yang pertama adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam hal bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan atau kelompok masyarakat dalam konteks sosial. Misalnya, membangun hubungan komunikasi yang baik dengan teman sebayanya, tanggung jawab, kesadaran diri, berpartisipasi dalam kegiatan, bermain, serta sabar dalam menunggu giliran. Batasan istilah yang kedua yaitu permainan tradisional. Pada permainan tradisional di sini yaitu alat permainan tradisional Bakyak, di mana dikenal sebagai alas kaki yang terbuat dari kayu yang ringan, kemudian talinya yang terbuat dari kulit atau karet. Jumlah tali yang terpasang pada Bakyak bentuknya panjang dan talinya lebih dari satu. Kemudian tali yang terpasang pada Bakyak yang panjang di sini disesuaikan dengan jumlah anak atau jumlah pada masing-masing kelompok anak. Poin selanjutnya adalah kajian pustaka yang membahas tentang pertama, konsep pengembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses yang akan terus terjadi pada setiap individu. Di sini saya mengutip pendapat Samsu Yusuf pada tahun 2007, di mana beliau berpendapat bahwa perkembangan sosial adalah proses pencapaian kematangan dalam hal hubungan sosial. Apabila dikaitkan dengan anak usia dini, maka di sini adalah proses belajar bagi anak usia dini dalam hal hubungan sosial, di mana anak belajar berinteraksi dengan orang dewasa maupun dengan teman-teman sebayanya. Anak belajar bekerja sama dengan teman sebayanya, kemudian anak berusaha menjalin hubungan yang baik dengan orang dewasa maupun dengan teman-teman sebayanya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial pada anak usia dini. Di sini saya mengutip pendapat Singgih dan Yulia De Gunarsa pada tahun 2003, di mana beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak, yang pertama adalah adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dari berbagai latar belakang dan berbagai usia. Kemudian yang kedua adanya minat dan motivasi untuk bergaul. Yang ketiga adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain. Maka di sini kita sebagai orang dewasa berusaha menjadikan diri kita sebagai contoh bagi anak kecil atau anak usia dini. Kemudian poin selanjutnya adalah adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kedudukan permainan Bakyak dalam permainan tradisional. Permainan tradisional, khususnya permainan Bakyak, banyak mengandung nilai kebudayaan dan manfaat bagi anak-anak. Di mana di sini saya mengutip pendapat Azun Hamdani pada tahun 2010 menyatakan beberapa nilai dan manfaat yang terkandung di dalam permainan tradisional Bakyak serta permainan-permainan tradisional lainnya, di mana yang pertama mengandung nilai demokrasi, nilai pendidikan, nilai kesehatan, nilai keberanian, serta nilai moral. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis di dalam penelitian ini adalah permainan tradisional Bakyak dapat meningkatkan keterampilan sosial pada anak kelompok B di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna. Baiklah, poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama membahas tentang setting penelitian. Metode yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian tindakan kelas.
Penelitian ini dilakukan dengan bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian penelitian tindakan kelas ini adalah suatu proses pengkajian masalah pembelajaran yang ada di dalam kelas dalam hal upaya pemecahan masalah, yaitu meningkatkan keterampilan sosial melalui metode bermain permainan tradisional pada anak kelompok B di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna. Kemudian yang kedua membahas tentang subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu anak-anak kelompok B yang ada di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna yang berjumlah dari 15 orang peserta didik. Kemudian yang ketiga membahas tentang waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu dari penelitian ini yaitu dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun ajaran 2020-2021. Tempat penelitian ini dilakukan di TK Dharma Wanita Mabodo di Desa Mabodo, Kabupaten Muna. Kemudian berikutnya membahas tentang faktor yang diselidiki. Adapun faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini, yang pertama adalah faktor anak, yang kedua faktor guru, dan yang ketiga adalah faktor sumber belajar. Kemudian berikutnya membahas tentang prosedur penelitian. Adapun prosedur dalam penelitian ini yaitu saya mengambil pendapat dari Kurt Lewin pada tahun 2008 di mana beliau mengatakan bahwa terdiri dari 4 komponen di dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah menyusun perencanaan, yang kedua melaksanakan tindakan, yang ketiga yaitu pengamatan dan evaluasi, dan yang keempat yaitu refleksi. Kemudian berikutnya membahas tentang teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Berikutnya adalah membahas tentang teknik analisis data. Tahapan-tahapan di dalam menganalisis data ini, yang pertama diawali dengan memberikan penilaian pada setiap indikator kemampuan anak yang menjadi aspek pengamatan. Kemudian penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda checklist pada alat penelitian yang mengacu pada beberapa indikator kemampuan peserta didik yang telah ditentukan. Alat penilaian yang digunakan di taman kanak-kanak dengan kriteria yaitu yang pertama BB atau belum berkembang, ini diberi nilai 1 bintang yaitu 0 sampai 25. Kemudian yang kedua yaitu anak mulai berkembang. Di sini diberi nilai 2 bintang yaitu 26 sampai 50. Kemudian berikutnya adalah BSH, anak mulai berkembang sesuai dengan harapan, di mana di sini diberi nilai 3 bintang 51 sampai 57. Kemudian BSB, anak berkembang dengan baik atau anak berkembang sangat baik, di mana di sini diberi nilai 4 bintang yaitu 76 sampai 100. Berikutnya yaitu indikator kinerja. Di mana di dalam indikator kinerja ini keberhasilan anak dinilai apabila anak sudah mulai memiliki perubahan pada penerapan metode yang digunakan yaitu metode bermain permainan tradisional Bakyak. Apabila di sini anak dilihat mulai sudah mau bekerja sama dan bermain bersama dengan teman sebayanya. Yang menjadi kriteria keberhasilan di dalam penelitian ini yaitu apabila 75% dari jumlah anak sudah mulai mengalami perkembangan sesuai dengan harapan atau BSH. Itulah hasil presentase tugas proposal dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan dan salah-salah kata di dalam presentasi saya hari ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.